Bu Septiana Zumala Laili. Bapak Ibu, sesuai dengan tugas yang kemarin diberikan pada sesi 1, Rukol Modul 2.2, bahwa kita diminta untuk yang pertama, mendiskusikan dan menyusun 5 ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu, dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang susah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional untuk PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dari tugas tersebut, kami dari kelompok 3 telah mendiskusikan lewat Rukol, dan tadi malam kami juga masih berdiskusi untuk menyelesaikan tugas pada hari ini yang akan kita presentasikan. Yang pertama, 5 ide penerapan kompetensi sosial emosional hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama kaitannya dengan kesadaran diri, di mana untuk kompetensi sosial emosional ini nanti bentuk implementasinya yaitu kita integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum yang ada, di mana skenario penerapan kompetensi sosial emosional pada kesadaran diri ini yaitu menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati murid. Sebagai contoh, anak-anak, kira-kira apa ya hal di luar pelajaran yang sedang kalian minati? Coba tuliskan pada sticky note, kemudian ceritakan. Pastinya masing-masing anak ini memiliki hal-hal di luar pelajaran yang berbeda. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam skenario penerapan ini? Yaitu yang pertama pastinya adalah guru dan murid. Yang kedua, di mana? Mohon maaf, slide-nya apa memang belum jalan ya? Belum berpindah ya? Iya, mohon maaf. Oh ya, oke. Berpindah itu, Pak? Ya sudah. Sakit berpindah, ya? Iya, sudah. Silakan lanjutkan. Oke, saya ulangi. Siapa yang terlibat di dalam skenario penerapannya? Yang pertama ada guru dan murid. Lalu penerapannya itu dilakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung dan durasi waktu yang diperlukan adalah 30 menit, di mana perlengkapan yang dibutuhkan adalah sticky note. Nah, melalui kegiatan ini, murid dapat mengidentifikasi emosi dalam dirinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sebagai ilustrasi bahwa terdapat seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, anak-anak, kira-kira apa yang hal di luar pelajaran yang sedang kalian minati? Coba tuliskan pada sticky note, kemudian ceritakan. Nah, terdapat beberapa respon dari murid-murid, yaitu yang pertama, saya mau cerita tentang drakor yang lagi tayang, Ibu. Yang kedua, saya mau cerita tentang idol K-pop kesayangan, Ibu. Yang ketiga, saya mau cerita tentang musik. Artinya, dari ketiga contoh murid ini, pastinya mereka memiliki minat atau kemauan yang berbeda di masing-masing individunya. Nah, kompetensi sosial emosional yang kedua, yaitu kaitannya dengan manajemen diri, di mana skenario penerapannya yaitu mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan relaksasi dengan teknik stop, kemudian memvalidasi murid dan memberikan penguatan. Sebagai contoh, ayo anak-anak, kita ambil jeda sejenak, coba berdiri semua, ambil napas panjang, tahan, 1, 2, 3, lepas. Dengan pelan dan rasakan. Mari kita ulangi 2 kali lagi. Nah, yang terlibat ya pastinya guru dan murid. Dilakukan di dalam kelas, di mana kegiatan ini dilakukan pada saat
pembelajaran inti. Durasi yang dibutuhkan yaitu 5 menit. Di sini tidak membutuhkan peralatan, hanya membutuhkan prosedur yang diucapkan secara langsung oleh guru. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, melalui kegiatan ini, murid dapat mengelola emosi dalam diri menggunakan strategi pengelolaan stres, membantu untuk membangunkan meaningful. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, mungkin kita bisa praktekkan bersama, yang pikirannya saat ini mungkin masih penat atau mungkin stres dan sebagainya. Bisa kita praktekkan. Ya, ambil napas yang panjang, tahan, 1, 2, 3, lepas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Hal seperti ini diulangi selama 2 kali. Nah, berikutnya kompetensi sosial emosional yang selanjutnya yaitu kesadaran sosial. Di mana untuk skenario penerapannya yaitu sebagai ilustrasi bahwa guru mengatakan, sekarang kalian membentuk 4 kelompok. Kemudian silakan berdiskusi mengenai topik yang sudah Bapak Ibu sediakan pada LKPD. Diskusikan, gunakanlah bahasa Indonesia yang benar, serta hargai teman kalian jika ada perbedaan. Nah, di situ anak-anak berpendapat, ada yang setuju, ada yang sependapat, ya, terus ada yang menurut saya, menurut pendapat saya, dan sebagainya. Pasti anak-anak akan memiliki topik-topik yang berbeda. Melalui kegiatan ini, murid dapat mempertimbangkan pandangan orang lain, yang kedua mengakui kemampuan orang lain, yang ketiga merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, atau murid-murid kita lebih memiliki rasa empati terhadap rekan-rekannya sendiri. Kompetensi sosial emosional yang berikutnya yaitu keterampilan relasi, di mana untuk skenario penerapannya yaitu diilustrasikan bahwa ada seorang guru mengatakan bahwa setelah kalian tadi berdiskusi mengenai topik dalam LKPD, kemudian kalian baca kasus di LKPD, pecahkan kasus bersama dengan kelompok kalian. Silakan kerjasama yang baik dan kompak dengan sesama anggota kelompok kalian agar masalah mudah dipecahkan bersama-sama. Gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, di sini melalui kegiatan ini, murid dapat berkomunikasi secara efektif, mereka dapat mengembangkan hubungan positif, serta mampu mempraktekkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Kompetensi sosial yang berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana untuk skenario penerapannya adalah ada seorang guru mengatakan bahwa, nah, anak-anak, menurut kalian, apakah penting mempelajari topik hari ini? Berikan alasannya. Nah, di sini kegiatan ini dapat menjadikan murid yang pertama mampu menunjukkan keterbukaan pikiran, yang kedua berlatih membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi, data, dan fakta saat pembelajaran. Nah, mereka akan memberikan alasan. Saya Bu, bla 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 bla. Penting Bu karena bla 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 bla. Setuju Bu, dan seterusnya. Tugas yang kedua yaitu kita diminta untuk ide penguatan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ide apa yang bisa kita berikan? Bentuk penguatan yang pertama yaitu kita bisa melakukan belajar atau sesi berbagi praktek baik, di mana kompetensi sosial emosional yang dikembangkan dalam bentuk penguatan ini yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana skenario penerapannya adalah
Di sini kita melakukan berbagai praktik, baik dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas pada forum guru. Siapa saja yang terlibat di sini? Yaitu adalah CGP sebagai pemateri dan rekan sejawat, dilakukan di sekolah pada saat hari efektif di luar jam pembelajaran. Perlengkapan yang digunakan yaitu materi PSE dan yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran yang ada laptop dan LCD. Nah, bentuk penguatan yang berikutnya yaitu berkolaborasi, di mana skenario penerapannya yaitu membuat komunitas sebagai wadah berbagi ilmu. Siapa saja yang terlibat di dalam bentuk penguatan ini, yaitu yang pertama ada CGP sebagai pemateri dan rekan sejawat. Dilakukan di sekolah pada saat hari efektif di luar jam pembelajaran. Perlengkapan yang digunakan yaitu ada laptop dan LCD. Nah, demikian Bapak Ibu hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Laili. Monggo Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko untuk pemaparan materinya. Silahkan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan mengenai presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk memberikan tanggapan positif untuk kelompok 3. Secara keseluruhan yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh kelompok 3 ini sudah sangat baik, sudah menunjukkan kreativitasnya juga sangat bagus. Dari cara penyampaiannya ini lagi-lagi saya harus mengomentari Pak Suko. Kalau pas Pak Suko bicara itu saya keingat dengan mantan kepala sekolah saya, Pak Sugimin. Mungkin yang dari Kecamatan Geyer masih ingat sosok dari Pak Sugimin. Mirip sekali dengan Pak Suko kalau bicara. Lalu dilihat dari intonasinya juga sudah sangat baik. Lalu presentasi sudah sangat jelas dan runtut. Disertai dengan beberapa contoh dari komponen KSE-nya. Lalu dari tampilan visualnya juga sudah dituangkan dalam bentuk Canva, juga sudah dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat sangat menarik dengan beberapa warna dan gambar. Lalu komponen pembelajaran sosial emosional yang meliputi tadi ada 5 tadi juga sudah dikembangkan dengan rinci dan jelas. Lalu mungkin itu saja. Tak tutup dengan pantun untuk kelompok 3 ini ya. Jalan-jalan ke sawah melihat kadal, perginya bareng Pak Nanang. Kelompok 3 membahas pembelajaran sosial emosional, presentasinya sangat menyenangkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Dedi untuk pantun dan tanggapannya untuk kelompok kami. Selanjutnya kepada Bu Rini, silakan untuk memberikan pertanyaan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya mewakili dari kelompok 2, izin bertanya. Ini kebetulan untuk jenjang SMA dan SMK nggih. Tadi yang disampaikan Pak Suko itu kan teknik stop nggih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mempraktekkan teknik stop di pembelajaran kelas masing-masing? Jika sudah, seumpama ada murid atau siswa yang dari rumah sudah tidak mood, ya, dikatakan mau berangkat sekolah itu sudah ada rasa mungkin masalah dari rumah atau pribadi atau diputus pacarnya atau gimana. Biasanya anak SMA, SMK kan beda dengan anak SD nggih Bapak Ibu. Nggih Pak Suko nggih. Lah umpama sudah mempraktekkan anak berangkat dari sekolah itu sudah tidak mood,
saat mempraktekkan teknik stop itu apa hanya sekali atau diulangi? Nah, cara guru itu bagaimana Pak mempraktekannya? Kan berbeda antara anak yang tidak ada masalah dengan anak yang dari rumah sudah nggak mood. Masalah mood Pak, bukan masalah yang serius seperti itu. Ya, itu saja nggih yang saya tanyakan. Terima kasih. Bu Leli mungkin bisa menanggapi dulu, Bu Leli. Ya, Kaitannya dengan mood ini, Bu. betul sekali. Jadi anak-anak saya ini izin menanggapi ya Bu Rini, Pak Suko, Pak Ulil, dan Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya ini mengajar di SMK yang notabene kebanyakan anak-anak perempuan. Perempuan itu selalu bermasalah dengan mood, atau kalau saya katakan ini moody sekali. Nah, selain dengan teknik stop Ibu, saya terkadang bisa sedikit membaca dari ekspresi anak-anak yang kalau di kelas itu kadang bete, males, atau tidak bersemangat, itu dengan cara saya minta mereka untuk merobek sebuah kertas, Ibu. Lalu saya minta mereka menuangkan semua. Jika kamu hari ini bahagia, apa yang membuat kamu bahagia? Jika hari ini kamu sebel atau bete, tidak senang, apa yang membuat kamu merasa tidak suka? Setelah itu, setelah mereka menuliskan, saya memberikan waktu kepada mereka untuk membacanya ulang lagi, membaca di dalam hati, dan setelah itu saya bertanya kepada mereka, akankah hal yang membuatmu bahagia ini akan terus membawamu bahagia sampai kamu pulang? Akankah hal yang membuat kamu sebel atau bete ini kamu biarkan untuk menjadi penghalang kamu dalam bekerja sama dengan teman, belajar, dan menikmati hidup pada hari ini? Belum tentu kita akan kembali di kondisi seperti ini lagi esok hari, seperti itu. Nah, kalau anak-anak sudah merenung seperti itu, wajahnya pasti terlihat, Bu. Mana yang senang lagi, mana yang tidak. Setelah itu, saya akan meminta mereka yang terakhir kali sebagai closing, jika kalian merasa bahagia, silahkan dilipat kertasnya, boleh kamu simpan. Jika kamu merasa sebel, silahkan kertasnya itu semuanya diremas-remas, tuangkan semua rasa kekesalanmu dalam kertas itu, lalu dibuang. Nah, dari situ Ibu, selain teknik stop, itu ternyata bisa mengelola emosi dan juga keadaan pikiran dan perasaan yang mempengaruhi mereka pada saat itu. Mungkin begitu Pak Suko atau Bu Catur bisa menambahkan. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu. Monggo Bu Catur menambahkan. Oh nggih, Bu Rini saya mau menambahkan sedikit nggih untuk teknik stop nggih. Stop itu kan berhenti nggih Bu Rini nggih. Berhenti kemudian untuk kita kembali untuk berpikir positif. Istilahnya begitu nggih. Dalam teknik stop itu ada yang pertama take a break. Misalnya kalau anak itu tadi kan tidak mood dari rumah nggih, sampai sekolahan kemungkinan dia akan ganggu temennya. Misalnya kalau saya itu kan seringnya praktikum nggih, Bu Rini nggih, kalau di SMA itu ya. Ada anak yang nakal, dia ganggu temennya. Jadi saya itu berusaha untuk tidak marah. Di sini saya menerapkan teknik stop. Yang pertama, saya stop anaknya dulu. Anaknya saya suruh berhenti dulu untuk tidak emosi, ya kan? Mengambil nafas untuk tidak emosi. Kemudian mengobservasi, kenapa kok anaknya seperti itu, dikonfirmasi, ada apa, kan seperti itu. Kemudian memproses, melanjutkan hal-hal yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu nanti dia akan setelah berhenti, dan mereka tidak mengganggu temannya lagi, mereka kita suruh duduk di tempat yang lain, misalnya tempat yang enak, kemudian apa toh kenapa mengganggu temannya, kita selesaikan, kemudian kita kembali lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak itu merasa, oh dia tidak dimarahi, tapi mereka istilahnya berubah sendiri gitu loh. Dia akhirnya berpikir positif, dia tidak boleh mengganggu temannya. Jadi dia mengikuti aturan yang ada pada saat pembelajaran tersebut. Biasanya kita melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi di situ ya, dengan menggunakan PSE juga
pembelajaran yang berdiferensiasi. Hanya itu Ibu Rini, terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Catur. Berikut Bu Rini. Nggih, Pak. Luar biasa, bisa jadi referensi untuk saya di SD, tapi mungkin ya lebih simpel karena beda jenjang. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sangat jelas sekali dan menarik. Monggo Bu Laili, saya kembalikan, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Rini. Bapak Ibu, sebelum saya menutup presentasi dari kelompok kami, izinkan rekan dari kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada sore hari ini. Monggo Bu Catur. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu presentasi dari Bapak Sukolisnanto tentang ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional jenjang SMA atau SMK. Di sini ada 5 penerapan KSE sesuai dengan karakteristik jenjang yaitu SMK. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang atau manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang kelima yaitu kemampuan berinteraksi sosial atau keterampilan relasi. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Dedi tadi, cara menyampaikannya sudah bagus, sudah cocok, presentasi jelas, kemudian sudah diberi contoh, tampilan dan warna sudah bagus, sudah menggunakan Canva, menarik, komponen PSE sudah dijelaskan semua. Kemudian tadi juga memberikan pantun, saya tidak hafal pantunnya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rini tadi, dalam penyampaian teknik stop itu di pembelajaran, jika ada murid yang tidak mood itu bagaimana? Kemudian jawabannya, dengan menggunakan teknik stop itu sendiri, kita bisa menggunakan yaitu yang pertama take a break, kemudian observasi dan proses. Hanya itu, terima kasih dari saya yaitu Notulis dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan Pak Ulil, saya akhiri presentasi ini dengan pantun juga. Bu Tina membawa bonsai. Cakep. Lalu duduk makan stroberi. Presentasi telah usai, saatnya kami kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tambah satu pantun nggih. Sekali-kali pantun karo Pak Slamet iki. Ini baru nyatet ini tadi. Kembali naik pesawat. Cakep. Pamer. Orang pamer Bu. Jangan lupa pergi ke Kute. Oleh-oleh. Iya. Pamer Pak Suko ya. Bapak Ibu guru yang hebat, walaupun kita banyak pikiran, jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Luar biasa. Monggo Pak Ulil, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah melakukan presentasi. Oke. Boleh dong Pak Suko untuk kirim linknya lagi ke saya karena link yang kemarin sepertinya berbeda Pak ya? Halo? Iya Pak Ulil, berbeda karena kan kemarin terbatas saya Pak Suko Pucatur berkegiatan, tadi malam baru dibikin ulang. Oh iya, oke tadi. Beda link ini Pak. Oh beda link kan? Dari kalau kemarin link dari saya, ini link dari Bu Laili. Oh iya, masa tadi kok berbeda ya? Terus coba saya. Tapi sama Pak prinsipnya. Oh iya, oke. Pas saya lihat. Saya kirim ulang Pak. Iya, mau saya komentar dulu. Kok beda ternyata gitu. Ya oke. Lalu keren sekali tadi untuk yang kelompok 3
Tadi di awal sudah diberikan itu ya dari emoti. Oh, di awal itu kan sudah ada emoji-emoji Bapak Ibu ya di awal tadi. Ada bagus nih. Karena Bapak Ibu ini seperti pada saat ada masih ada hubungannya dengan yang apa? Keluar rapat. Aduh, lali.